Banyak akhirnya di antara mereka bercerita-cerita yang halusinasi. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina, penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Mulane sampean pensiun bebas dari muhibbin sampean. Wong pensiun dari muhibbin mangel nemen sampean. Digaji piro sing marang muhibbin. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono sing ngendika kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Iki jelas oknum Habib sing ngendika kados ngetan kambah pembohong besar dajjal iki Pak. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Ini harus ada yang bilang seperti itu, nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh orang ngerti-ngerti. Orang mudeng bisa mereka ini Habib cuma fanatik teman sampean. Jihad, Allahu Akbar. Masyarakat didoktrin, dicekoki doktrin-doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib, Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ibarat makan bubur panas. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan namanya Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Yang menanamkan kebencian kepada para Habib, para ulama yang sekarang ini. Lihat nanti 20-30 tahun akan datang. Gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta. Kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi. Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Masyarakat didoktrin, dicekoki doktrin-doktrin yang sesat. Masyarakat di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Gasmu mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab
ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Ini banyak oknum-oknum habaib sing kadang-kadang orang bener angker ngomong ngedablus niku banyak. Mana pondok besar pembenci habaib? Tunjukkan sama saya. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. UAS ini dalam bicara, UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Syukran Ustaz. Allah, guys. Jangan ragu untuk mencintai habaib. Karena pada akhirnya kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, guys. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang harokah itu tidak sama dengan NU. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim, ndasmu. Wali Songo ora dianggap pada sampean. Ya tarim, syailillah, 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 syailillah. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kawit abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai nopo situ Purbalingga niku. Fakir Abdul Somad menemui Sayyidu Zuriyat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, bertemu pula dengan Habib Saleh Al-Idrus, bertemu dengan Habib Hanif Al-Attas beserta para habaib. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriat Rasulullah SAW. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebuah pertanyaan timbul. Belanda iki paling geting, paling sengit, paling benci kepada zuriatul Rasul, anak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Jaga Indonesia mulai sekarang, jaga sejarahnya, jaga leluhur. Mari kita bergerak untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Ayo kalau sareng panjenengan menyatu berpadu orang Lampung, sampean buat laskar untuk menjaga Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Mbak Abbas, Laskar Hizbullah yang pernah dipakai oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah Laskar Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga kalian semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Ini videonya. Ada catatan Ba'alwi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ononing Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut. Kalau sampean membela Ba'alwi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo, membohongi jasadnya Said Ahmad wonten dumateng Najaf niku. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qudaimi ono ning Yaman Selatan. Kemudian para sedulur iku golongan Alawiyun, yaitu Syiah Imamiyah yang banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam. Tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi
yang pintar berbahasa Arab dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak. Sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ge. Nek boten dicitok nek ora ngerti-ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kadang-kadang. Para cerek para sedulur mawon. Niku akhirnya para cerek para sedulur, kemudian setelah itu para sedulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid. Muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget. Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi, mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadramaut. Muridnya muhibbinnya sudah ribuan orang, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinnya sudah fanatik, rada mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Akhirnya muhibbinnya marah-marah, lapor sama keluarganya Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah katanya pembohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora bener. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi paceklik. Di Iran jadi paceklik. Maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia, kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banul Qudaimi, ada yang mengendap-endap pengen tahu yang mengaku Sayyid Ahmad Al-Muhajiri ini siapa sebetulnya. Begitu diendap-endap, begitu yang disebut Sayyid Ahmad keluar, Banul Ahdal paham, Banul Qudaimi paham. Oh dia, kalau begitu mah aku juga kenal sama dia.
Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Said Ahmad itu adalah yang mengaku Said Ahmad itu tidak dikenal, itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara, Banul Ahdal diusir, Banul Qutaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa betul? Para syarek perawu para setulus temawon, satu itu. Nomor selanjutnya para syarek perawu para setulus temawon. Panjenengan buka sejarah Mesir dengan Afrika yang disebut sejarah Banu Fatimiyah. Kebetulan Banu Fatimiyah ini, yang mendirikan Banu Fatimiyah ini namanya sama dengan Ba'alwi. Apa? Ubaidillah bin Ahmad. Cuma beda nih Ba'alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nek seumpami Mesir kali Turk apa Mesir kan Afrika, itu adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Al-Mahdi karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian, makanya ada yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad yang ada Hadramaut, yang punya Yaman, punya habaib, sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama, sejarahnya mirip dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama pindah ke Madinah, jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini datang dari Hadramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, berkembang biak menjadi anak, punya keturunan, mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka karena dia adalah cucunya Rasulullah, bisa mengantarkan kalian ke surga, bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kualat. Didoktrin sedemikian rupa, itu orang Mesir dengan orang Afrika didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan, makam-makamnya dipalsukan, tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang sekitar kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika dipendam. Yang ditonjolkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah, Syiah Imamiyah, yaitu orang-orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman atau adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian, 200 tahun ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka, masyarakat Mesir lumpuh, Afrika tidak bisa berkutik, tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya, keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak, ajaran halusinasi semacam Habib yang namanya mencintai kami itu wajib, walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin, dicokoki doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara sekalian, doktrinnya itu mirip-mirip habaib yang ada di Indonesia. Di mana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia. 70 ulama menghina orang-orang kiai-kiai Indonesia. Ini saudara-saudara sekalian, saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Sampai mau belajar Quran, marah Habibnya tidak bisa baca Quran, tidak bisa ilmu tajwid. Belajar apa? Otakmu ke dinggo.
Jadi muhibbin ki aja kebangetan temen bodone sampean iki. Gila mboten? Ada yang mengatakan mbah saya itu adalah bisa naik ke Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Berarti mbah dhewe ke langkung hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali Mi'raj. Apa ora sesat ki model kaya sesat apa mboten? Sesat apa mboten? Jawab ragu-ragu nemen dadi wong kecing nemen wong ibu. Sesat apa mboten? Sesat niku, Pak. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya Kiai, lebih mulia kakinya Habib dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Mungkin apa mboten? Sampai si model kayak kue diterima, berarti ditampin apa mboten? Ditampin apa mboten? Melone sampai pensiun wis dari muhibbin sampean. Wong pensiun dadi muhibbin mangel nemen sampean. Digaji piro sih marang muhibbin. Gini apa mboten? Banyak akhirnya di antara mereka beberapa cerita-cerita yang halusinasi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak gue jangan dianggap remeh. Oh, sampai ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati kita. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Cerita-cerita halu, mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Mbah saya itu adalah bisa apa? Bisa menasehati kakeknya sebelum lahir, rohnya. Subhanallah. Bukan seperti itu saja saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib sing kadang-kadang orang bener angker ngomong ngedabrus itu banyak. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim. Ndasmu. Wali Songo ora dianggap bareng sampean. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kawit abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai nopo si Purbalingga niku adalah poros dulu nganti dugi teng mriki, nganti Wali Songo kamu teng mriki abad ke-9, abad bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah datang. Diklaim lagi ada lagi Purwakarta kalau tanpa habaib tidak akan bisa terbuka. Iki Mbah Sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin tuh bagus wonten Dumateng Bogor, wonten Dumateng Purwakarta ora direken apa. Ono maning oknum Habib enom pinter ora dari santrine aku luwih pinter santri aku maca kitab sing kiri ning kanan dasmu. Gila mboten? Ngelek-elek kiai, ngelek-elek ulama. Iki ono Habib ketinggal kaya kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Gina mboten? Poros dulu sedaya mawon. Ono sing ngendika kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya, tidak akan mengenal Al-Quran. Iki jelas oknum Habib sing ngendika kados ngeten, kambang pembohong besar dajjal iki, Pak. Ora bener. Ini harus ada yang bilang seperti itu. Nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh orang ngerti-ngerti. Ora mudeng kowe sama kayak ini Habib cuma fanatik teman sampean. Matur wong ora pinter ora apa. Sembahyang belang bentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlaknya ora apik, akal ora dinggo. Lihat sejarah habaib itu datang di Indonesia abad ke-19. Yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan Belanda. Berarti sampean getinggol sengit marah habaib dasmu.
Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebuah pertanyaan timbul. Belanda iki paling geting, paling sengit, paling benci kepada Zuriyatul Rasul, anak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ini banyak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Begitu tahu dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, akhirnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Pada akhirnya cucunya Rasulullah yang ngumpet semua. Bukan sekedar ngumpet tempatnya, sampai wajahnya juga diumpetin supaya tidak begitu ke Arab-Araban. Angger ke Arab-Araban nanti ketahuan Belanda. Akhirnya kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Sunda. Akhirnya lahir kue Sayyid Bari Syarife, putuwe Kanjeng Nabi, dua anak irunge pesek-pesek. Saya utang ngomong apa aneh? Milo di Indonesia ku kata Syarif irung pesek nuwata. Irunge pesek-pesek ning Syarif, ning Sayyid putune Kanjeng Nabi. Ojo dielek-elek marang sampean, mentang-mentang pesek. Apa irung pesek ngaku putu Kanjeng Nabi, langit yang guyu ndasmu. Kenapa mboten? Para sahabat Rasul. Akhirnya Belanda orang ngerti yen niki Sayyid Kali Syarif. Kenapa? Karena tampangnya Jawa. Disinilah akhirnya Indonesia lestari. Buktinya apa? Di dalam sejarah Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun dikuasai Islam Spanyol. Tapi dirungkat, dihancurkan oleh Tartal. Cuma 2 tahun hancur lebur. Spanyol Islamnya habis. Ini fakta sejarah. India dikuasai Islam 300 tahun. Kawit zamane, yaitu zaman Banu Abbasiyah terakhir sampai ke zamannya kerajaan Mughal India, kerajaan Islam 600 tahun menguasai India, dirungkat, dijajah, diserbu marang Inggris. 1 tahun Islamnya hancur sampai detik ini nggak bangkit. Terus sampai mana Spanyol? Ada nggak Islamnya? Bahkan orang Islamnya diusir waktu itu. Gimana betul? Sampai bisa baca Indonesia dengan caranya Zuriyatul Rasul, dari kalangan Wali Songo dan para ulama yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Samudra Pasar, sampai Sumatera, Padang, Minangkabau, sampai Kalimantan, sampai Pontianak, sampai Maluku, Ternate, sampai Bone, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Jawa Barat, Jawa Timur, sampai ke Madura. Itu adalah cucunya Rasulullah, semuanya bersaudara. Itu semua dengan cara yang sama, yaitu adalah dafnul wujud, memendamkan diri supaya tidak ketahuan Belanda, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda. Anake irunge pesek-pesek untuk mempertahankan agama. Bentuk wajah ora penting, sing penting iku i'la'u kalimatillah, meluhurkan kalimat Gusti Allah, agama Gusti Allah jangan sampai hancur di Indonesia. Makanya dengan caranya mereka, caranya para wali sangat jitu bahwasanya Indonesia dikuasai sama Belanda, bukan dijajah sama Belanda. Bukan cuma 2 tahun dijajah sama Portugis dan Belanda, bukan cuma 1 tahun, tapi 350 tahun Islamnya diacak-acak, ulama kaya dipateni, tapi nyata-nyata Belanda nih hancur, sekutwe kabur, Portugis Inggris lunga, tapi Islam masih tetap berjaya di bumi Nusantara. Ini adalah cara para aulia, zuriyah, anak putra wayah Kanjeng Nabi. Kenapa betul? Kalau seumpama Belanda itu sangat benci kepada anak cucunya Rasulullah, sehingga dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain banyak di Kalimantan dibunuh, di Jawa dikejar-kejar mau dibunuh, di Sumatera dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian datang orang Belanda membawa orang Hadramaut, yaitu adalah kalangan habaib. Kalau mereka itu benar-benar cucunya Rasulullah, kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, dia membunuh mereka, malah diopeni, diurus oleh mereka? Ayo jawab. So, bisa jawab orang sakit jawab nomor botan gue muhibbine. Kalau mereka cucunya Rasulullah, kenapa nggak dibunuh sama Belanda? Kenapa malah diopeni? Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti Belanda, dan yang lainnya diangkat jadi pekerjanya. Saya yakin, seyakin-yakinnya
Para sepupu Belanda itu tahu kalau Habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Kenapa sebabnya? Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan Habaib. Apa? Genetikanya adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunugogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Berg yang suka mengacak-ngacak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alwi itu Yahudi adalah merupakan genetika Yahudi dari Hadramaut. Itu adalah banyak orang Yahudi yang masuk Islam pintar berbahasa Arab, bahkan tampangnya tampang Arab. Profesor ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini susah ngurung kate. Paham tak pembetan? Ketika Habaib datang abad ke-19, zaman Basim Asy'ari, Mbah Wahab, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam, bukan lewat Habaib tapi lewat Syarif, lewat Sayyid dari Hijaz. Lewat Sayyid, lewat Syarif dari Hijaz. Lewat cucu-cucunya Rasulullah yang membentuk Wali Songo dan para ulama yang ada di Sumatera dan ada di Kalimantan dan Maluku, di Ternate, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bersatu semuanya. Itu masih saudara semua. Saudara-saudara sekalian, ratusan tahun Indonesia sudah kenal Islam. Bahkan Nusantara panjenengan negarane sampean, ratusan tahun ketika Habib baru datang menginjakan kakinya baru di Indonesia, baru dapat 1 hari, baru dapat 1 detik menginjakan kaki, Indonesia sudah punya peradaban Islam. Indonesia sudah pernah punya Mataram Islam. Indonesia sudah pernah punya Majapahit Islam, Kerajaan Pajang Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Samudra Pasai Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Ternate Islam, Kesultanan Minang Islam, Padang Islam, kemudian Kesultanan Riau Islam, sampai Kesultanan Nusa Tenggara Barat Islam, Kesultanan Bone Islam, Kesultanan Maluku itu asalnya dari Mulukun, kerajaan-kerajaan kecil Islam sedoyo. Jadi Indonesia sebelum Habib datang sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada Yaman, yang lebih hebat daripada Hadramaut, lebih hebat daripada Habaib dan negaranya Habaib. Jadi kalau ada semua Habaib mengatakan tidak ada Habaib, maka Indonesia tidak akan mengenal Tuhan, tidak akan mengenal agama. Ini karena pembohong besar, nipu sampean, ngaku sampean, jangan percaya sama. Oh sampean melotot-melotot maning nyong. Faham? Faham apa mboten? Jaga Indonesia mulai sekarang, jaga sejarahnya, jaga leluhur. Mari kita bergerak untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Ayo kalau sareng panjenengan menyatu berpadu orang Lampung, sampean buat laskar untuk menjaga Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Mbah Abbas, Laskar Hizbullah yang pernah dipakai oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah Laskar Sabilillah. Alhamdulillah, insya Allah kalian paham dengan penjelasan beliau. Bangkit rakyat Indonesiaku, gunakan akal pikiran kalian dan jangan tertipu oleh sorban dan jubah mereka. Semuanya butuh dalil, dan dengan dalil yang ada bahwa mereka bukan cucu Nabi. Waspada terus Habaib karena itu masih panjang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.